Shalom Bapak Saudara, selamat datang di YouTube channel Kerinduanku Misri dengan saya Pastor Daud Sriwijaya. Sebelum saya memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur ya Bapa, karena kebaikan Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan, kami boleh ada pada hari ini. Dan sebentar hamba akan menyampaikan renungan yang akan hamba sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan di YouTube channel Kerinduanku Ministry. Tuhan Yesus, hamba undang Roh Kudus-Mu untuk hadir, untuk membimbing hamba agar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba merupakan isi hati Tuhan yang mau Engkau sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman-Mu di YouTube channel Kerinduanku Ministry ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, pada hari ini tema saya adalah damai sejahtera versus damai sementara. Damai sejahtera versus damai sementara. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Bapak Saudara, damai sejahtera dari Tuhan Yesus tidak sama dengan damai sementara dari dunia ini. Jadi perbedaannya adalah damai sementara itu datangnya dari dunia. Sedangkan damai sejahtera datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan kata-kata tidak seperti yang diberikan dunia. Itu artinya Tuhan Yesus tidak menjanjikan bahwa damai itu datang dari hidup yang adem ayem, hidup yang tenang-tenang. Masalah akan tetap ada ketika kita mengikuti Yesus. Ketidakpastian akan selalu ada ketika kita mengikuti Yesus, Bapak Saudara. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita sampai kapanpun juga. Matius 28 ayat 20, demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan damai yang sejati, bukan damai sementara. Bahkan ketika keadaan yang sedang tidak kondusif sekalipun dalam hidup kita, Bapak Saudara. Namun bagaimana kita mencapai damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus ini? Ada 3 prinsip untuk meraih damai sejahtera dari Tuhan. Yang pertama Bapak Saudara, yaitu kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Salah satu buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dengan jelas adalah damai sejahtera. Tentunya buah roh hanya kita dapatkan melalui hidup di dalam roh. Disebutkan di dalam Galatia 5 ayat 16, demikian firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Untuk kita memperoleh damai sejahtera dari Tuhan, maka kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Untuk membangun hubungan dengan Tuhan, kita membutuhkan yang namanya roh kita, Bapak Saudara. Kita membutuhkan roh kita untuk bergaul erat dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan itu dengan cara apa? Dengan cara kita setiap hari memuji menyembah Tuhan. Bangun hubungan dengan cara mendengar firman Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan. Dengan roh. Jadi jelas bahwa damai sejahtera hanya didapat jika kita membangun hubungan dengan Allah melalui roh kita. Karena kita menerima berkat dari Allah itu bukan dengan tangan fisik kita, tapi dengan rohani kita, dengan iman kita, Bapak Saudara.
Oleh sebab itu yang kedua, kita juga harus mempunyai kehidupan doa yang kuat. Prinsip yang berikutnya yaitu untuk meraih damai sejahtera dari Tuhan, yaitu kita harus punya kehidupan doa yang kuat. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Saudara, melalui doa kita dapat melepaskan kecemasan dan ketakutan kita kepada Tuhan. Dan sebagai gantinya kita menerima damai sejahtera. Ketika kita melepaskan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, percayalah firman Tuhan yang berkata bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera sebagai ganti ketakutan kita. Masalah masih ada, pergumulan masih ada, sakit penyakit masih ada. Tapi ketika kita menyerahkannya sama Tuhan, percayalah dengan iman kita, Tuhan gak akan membiarkan kita menanggung beban kita sendirian. Di alam roh, ketika kita menyerahkannya melalui doa sama Tuhan, percaya Tuhan akan turut menanggung beban masalah pergumulan kita. Jadi kita gak pernah berjalan sendirian. Kita gak pernah menanggung beban kita sendirian. Karena ada Tuhan Yesus Kristus yang ikut menanggung. Oleh sebab itu Tuhan menggantikan dengan damai sejahtera. Ketika kita berani percaya, maka kita akan menerima damai sejahtera itu. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu prinsip yang terakhir untuk meraih damai sejahtera dari Tuhan adalah percaya pada Tuhan apapun situasinya. Tetap percaya, punya iman. 1 Petrus 5 ya, ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tentu bukan perkara mudah Bapak Saudara, apalagi ketika keadaan sedang sulit dan kita tergoda untuk memakai cara kita sendiri. Terkadang akan lebih gampang kita memakai jalan pintas cara kita sendiri. Karena kita mungkin bisa menyelesaikan masalah pergumulan kita dengan apa? Kekuatan kita, dengan kepintaran kita, dengan uang yang kita punya. Tapi Tuhan mau untuk kita belajar, percaya, punya iman. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Dia, Tuhan yang memelihara kamu. Percayalah kepada Tuhan. Berserah di dalam anugerah Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup memelihara hidup kita. Hanya Dia yang sanggup untuk memberikan kita jalan keluar atas setiap masalah pergumulan dalam hidup kita. Jadi Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera ketika kita mau percaya, ketika kita mau berdoa, berserah pada Tuhan, dan ketika kita mau bangun hubungan yang erat pada Tuhan. Mari saya ajak Bapak Saudara untuk kembali kepada Tuhan. Jangan meraih damai sejahtera yang sementara dari dunia ini. Mari kita raih damai sejahtera yang abadi dari Tuhan. Mari sama-sama kita akan menyanyikan sebuah lagu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Mari kita angkat tangan kita, bawa hati kita pada Tuhan, katakan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, Tuhan, penyertaanmu
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, bersama-sama lebih lagi kita katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang punya sorga, crazy in love with you. God bless you.